Pernahkah kamu merasa ingin menjadi miskin? Ini adalah kisah seorang pemuda bernama Ali Abidin melakukan hal yang tidak biasa untuk mencapai keinginannya. Tapi, siapa sangka, dari kebusukan itu, ia menemukan harta yang tak terduga. Assalamualaikum, sahabat. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah inspiratif dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita simak kisah Ali Abidin yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Ali Abidin. Meskipun latar belakangnya sederhana, Ali selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Setiap hari, ia melihat orang-orang di sekitarnya hidup dengan kemewahan dan kekayaan, sementara dirinya hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, ketika Ali duduk termenung di bawah pohon besar di dekat rumahnya, ia tak bisa menahan gejolak di dalam hatinya. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Dikeluhnya dalam hati sambil memandang kendaraan-kendaraan mewah yang berlalu lalang di jalan. Perasaan iri dan tidak puas menyelimuti dirinya, membuatnya merasa hidupnya tidak berarti. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Mungkin, dengan menjadi miskin, aku akan mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya, gumamnya pelan. Hasan, sahabat karib Ali, yang kebetulan sedang duduk di sampingnya, terkejut mendengar ucapan itu. Miskin? Kenapa kau mau itu, Ali? Tanya Hasan, heran dengan keputusan sahabatnya. Ali menoleh dan menatap Hasan dengan keyakinan yang terpancar di matanya. Ya, Hasan. Aku ingin menjadi miskin. Karena, selama ini, hidupku terasa tidak berarti. Mungkin dengan menjadi miskin, aku akan mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya, jawab Ali penuh determinasi. Hasan hanya menggelengkan kepala, tidak mengerti dengan jalan pemikiran Ali. Keesokan harinya, Ali mengambil keputusan final. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat unik untuk mewujudkan keinginannya menjadi miskin. Jika aku membeli semua anggur yang ada di desa ini, maka aku akan menghabiskan semua uangku dan jadi miskin, teriaknya dengan penuh semangat. Tanpa membuang waktu, Ali pun mulai berkeliling desa, membeli setiap anggur yang ada di kebun-kebun, pasar, dan toko-toko. Beri aku semua anggurmu, serunya kepada para pedagang. Aku tidak peduli seberapa busuknya, yang penting semua harus ada di tanganku. Dengan determinasi yang luar biasa, Ali terus membeli anggur demi anggur, tanpa mempedulikan harga atau kualitasnya. Yang penting baginya adalah menghabiskan semua uang yang ia miliki agar benar-benar menjadi miskin. Ia tak peduli jika nantinya anggur-anggur itu tidak laku dijual, karena tujuannya hanya satu, menjadi miskin. Hari demi hari berlalu, Ali terus membeli anggur hingga akhirnya seluruh uangnya habis. Akhirnya, aku berhasil menjadi miskin, katanya sambil tertawa lebar, merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Namun, kebahagiaannya itu tak bertahan lama. Beberapa hari setelah Ali menghabiskan semua uangnya untuk membeli anggur, ia mulai menyadari bahwa tindakannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Ia mendapati bahwa anggur-anggur yang dibelinya mulai membusuk dan tidak laku dijual. Kok bisa begini? Kenapa tidak ada yang mau membeli anggur-anggur ini? Keluh Ali sambil menatap sedih tumpukan anggur busuk di depannya. Ia pun mencoba menjualnya dengan harga yang sangat murah, namun tetap saja tak ada satupun orang yang tertarik. Suatu hari, Hasan, sahabat karib Ali, kembali mengunjunginya. Ia terkejut melihat tumpukan anggur busuk di halaman rumah Ali. Ali, kenapa kau membeli anggur-anggur busuk ini? Tanya Hasan penuh keheranan. Ali menghela napas panjang sebelum menjawab, ya aku hanya ingin merasakan hidup yang sederhana, Hasan. Sekarang aku sudah miskin, kan? Ucapnya dengan nada putus asa. Hasan menatap sahabatnya itu dengan prihatin. Bukan seperti ini caranya, Ali. Hidup sederhana bukan berarti harus mengorbankan semua yang kau miliki, kata Hasan dengan lembut. Ali terdiam, menyadari bahwa ia mungkin telah melakukan kesalahan dalam mengejar keinginannya. Ia merenungkan nasibnya yang kini terlihat semakin suram. Suatu hari,
Saat Ali duduk di samping tumpukan anggur busuknya, ia merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia memandang sekeliling, melihat bagaimana orang-orang di desanya menjalani hidup mereka dengan bahagia, sementara ia terjebak dalam keputusasaan akibat keputusan yang diambilnya. Dalam hati, ia merasa seolah semua usahanya sia-sia. Apa yang salah dengan hidupku? Ia pikirnya sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba, langkah kaki yang cepat menarik perhatian Ali. Seorang pedagang berpenampilan rapi dengan topi lebar dan pakaian bersih mendekatinya, membawa aroma segar dari kota. Wah, apa ini? Aroma yang sangat unik, diserunya dengan mata yang berbinar saat mencium aroma yang keluar dari tumpukan anggur busuk. Ali, yang awalnya tidak tertarik, mulai merasa penasaran. Aku tidak tahu. Ini hanya anggur busuk yang tidak laku, jawab Ali dengan nada lesu, tidak menyangka bahwa anggur yang dianggapnya tidak berharga itu bisa menarik perhatian seseorang. Pedagang itu tidak memperhatikan ketidakberdayaan Ali, melainkan semakin mendekat dan mengamati anggur-anggur tersebut dengan cermat. Pedagang itu tersenyum lebar dan berkata, justru ini yang saya cari. Anggur busuk ini bisa menjadi bahan minuman berkualitas tinggi. Banyak pembuat anggur di kota yang mencari bahan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Saya bisa membayar Anda dengan harga yang baik. Ucapan itu membuat Ali terkejut dan penuh harapan. Benarkah? Tapi ini tidak laku di sini, tanya Ali, ingin memastikan bahwa apa yang didengarnya bukan sekadar omong kosong. Pedagang itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Ya, saya akan membelinya semua. Anggur yang dianggap buruk di sini bisa menjadi berharga di tempat lain. Ali pun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Berapa banyak yang bisa kau bayar untuk semua anggur ini? Tanyanya, berharap untuk mendengar angka yang dapat mengubah nasibnya. Pedagang itu menghitung dengan cepat dan menjawab, saya bisa memberimu harga yang layak. Cukup untuk membuatmu bisa memulai usaha baru. Mendengar tawaran itu, hati Ali bergetar penuh harapan. Baiklah, aku setuju, seru Ali, tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Dalam sekejap, pedagang itu mulai mengemas anggur-anggur busuk ke dalam gerobaknya, sementara Ali hanya bisa menatap dengan penuh rasa syukur. Ali, kau tidak percaya dengan keberuntunganmu, kata Hasan yang tiba-tiba muncul setelah mendengar keramaian. Ternyata, anggur busuk ini membawa berkah yang tidak kau duga. Hasan tampak gembira melihat sahabatnya mendapatkan kesempatan baru. Ali hanya bisa tersenyum lebar, aku tidak menyangka bahwa anggur busuk ini bisa bernilai tinggi. Ternyata, segala sesuatu di dunia ini bisa memiliki nilai jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hasan mengangguk setuju, merasa bangga dengan sikap positif yang ditunjukkan oleh Ali. Setelah pedagang itu pergi, Ali duduk merenung sambil melihat sisa-sisa anggur yang masih tersisa. Semua ini mengajarkan aku satu hal, bahwa tidak ada yang namanya hal yang sia-sia. Bahkan apa yang kita anggap buruk sekalipun bisa memiliki arti dan nilai, pikirnya. Ali merasa seolah dunia kembali terbuka lebar untuknya. Dengan uang hasil penjualan anggur busuknya, Ali mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku ingin membangun kebun anggur sendiri, ujarnya kepada Hasan, yang kini berdiri di sampingnya. Aku ingin memproduksi anggur berkualitas tinggi dan membantu teman-teman di desa ini. Bagus sekali, Ali. Dengan pengalamanmu ini, kau bisa mengajarkan orang lain tentang apa yang kau pelajari, jawab Hasan antusias. Ali merasa semangatnya kembali bangkit, seolah keputusasaannya yang lalu kini telah terhapuskan. Ia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengubah hidupnya dan membantu orang lain. Hari demi hari, Ali bekerja keras. Ia mengumpulkan teman-teman dan warga desa untuk membangun kebun anggur yang lebih baik. Mereka semua bekerja sama, belajar dari pengalaman sebelumnya dan berbagi pengetahuan tentang cara merawat tanaman anggur dengan baik. Mari kita buat anggur yang tidak hanya enak, tetapi juga berkualitas tinggi, seru Ali, membangkitkan semangat kerja sama di antara mereka. Seiring waktu, kebun anggur yang dibangun oleh Ali dan warga desa mulai menunjukkan hasil. Tanaman-tanaman anggur tumbuh subur, dan mereka mulai memetik hasilnya. Lihatlah, Ali. Semua kerja keras kita tidak sia-sia,
seru Hasan dengan wajah penuh kebanggaan. Ali tidak hanya berhasil membangun kebun anggur, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang di desanya. Sekarang kita bisa menjual anggur berkualitas tinggi dan memberikan manfaat bagi semua, ujarnya dengan semangat. Rasa syukur menyelimuti hati Ali, menyadari bahwa keberhasilan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik masyarakat desa yang membantunya. Melihat hasil kerja keras mereka, Ali merasa bangga. Kita bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain. Jika kita bekerja sama dan saling mendukung, tidak ada yang tidak mungkin. Ali mengajak semua orang untuk terus berinovasi dan tidak takut mencoba hal-hal baru. Kini, Ali Abidin bukan hanya seorang pemuda yang ingin menjadi miskin, melainkan seorang pemimpin yang menginspirasi banyak orang di desanya. Ia telah mengubah nasibnya dan nasib desanya, membuktikan bahwa kadang-kadang, hal-hal yang dianggap buruk bisa membawa berkah jika kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kisah Ali Abidin menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana hidup ini terkadang membawa kita pada jalan yang tidak terduga. Apa yang kita anggap sebagai kegagalan atau kesalahan bisa jadi adalah awal dari keberhasilan yang lebih besar. Ali belajar untuk menghargai setiap proses dan menyadari bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita merespons tantangan yang datang. Dengan penuh rasa syukur, Ali merenungkan perjalanan hidupnya. Semua ini berkat dukungan teman-teman dan orang-orang di sekelilingku, ucapnya. Ia berjanji untuk terus membantu orang-orang di desanya dan menjadikan tempat itu lebih baik untuk generasi mendatang. Ali, kau telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, puji Hasan. Ali tersenyum, semua orang bisa menjadi inspirasi, asalkan kita mau berusaha dan tidak pernah menyerah. Dan dari situ, kisah Ali Abidin terus dikenang sebagai sebuah perjalanan yang penuh makna dan harapan, menjadi simbol kebangkitan dan keberanian untuk menghadapi hidup dengan sikap positif. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, Ali Abidin merasakan kepuasan yang mendalam dengan pencapaiannya. Kebun anggur yang ia bangun bersama warga desa kini telah menghasilkan banyak buah, dan mereka berhasil menjual anggur berkualitas tinggi ke berbagai pasar. Meskipun kehidupannya kini lebih baik dan stabil, sebuah perasaan aneh mulai menghampiri hati Ali. Ia merasa kesenangan yang didapatnya tidak sebanding dengan harapan dan impian yang pernah ia miliki ketika ingin menjadi miskin. Dalam benaknya muncul pertanyaan, apakah ini semua yang aku inginkan? Atau adakah sesuatu yang lebih bermakna? Ali sering merenung di bawah pohon besar tempat ia pertama kali mengungkapkan keinginannya untuk menjadi miskin. Suatu malam, saat bintang-bintang berkelap-kelip di langit, ia mulai merindukan kesederhanaan hidup yang dulu. Dulu, aku merasa lebih hidup ketika aku berjuang untuk mendapatkan arti dari sebuah kehidupan, gumamnya. Ia merindukan waktu-waktu ketika ia tidak memiliki beban dan bisa menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana. Dalam pikirannya, ia merasa seolah terjebak dalam rutinitas yang membosankan, meskipun ia kini hidup dalam kenyamanan. Tak lama setelah itu, Ali kembali bertemu dengan Hasan. Melihat wajah sahabatnya yang tampak murung, Hasan bertanya, Ali, ada apa denganmu? Kenapa kau terlihat tidak bahagia? Ali menghela napas dalam-dalam. Hasan, aku merasa seperti hidupku sekarang hanya berputar di sekitar kebun ini. Aku ingin merasakan kehidupan yang lebih sederhana lagi. Hasan tertegun, tapi bukankah hidupmu sekarang lebih baik? Kenapa kau ingin kembali ke masa lalu? Kadang, aku merasa bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki banyak harta atau kesuksesan. Aku merindukan saat-saat ketika aku bisa menjalani hidup tanpa tekanan. Mungkin aku harus menjadi miskin lagi untuk menemukan kebahagiaan itu, jawab Ali dengan serius. Hasan mencoba memahami apa yang dirasakan oleh sahabatnya, tetapi ia khawatir jika Ali benar-benar mengambil langkah yang tidak tepat. Setelah merenung dan berdiskusi dengan Hasan, Ali merasa semakin mantap dengan keputusan anehnya. Aku akan membeli semua anggur lagi, tetapi kali ini aku akan menjualnya dan menghabiskan semua uangku untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Aku ingin merasakan hidup di antara mereka, merasakan kepuasan sejati dari berbagi, ucap Ali dengan penuh semangat. Hasan menggelengkan kepala, kau yakin bisa melakukan ini, Ali? Ini bukan keputusan yang mudah. Ya, aku yakin. Selama ini,
Aku merasa terjebak dalam kebun ini. Sekarang aku ingin keluar dan merasakan kehidupan yang lebih sederhana, meskipun aku harus memulainya dari awal lagi, jawab Ali. Hasan tidak bisa berbuat banyak selain mendukung keputusan sahabatnya. Ia tahu bahwa Ali adalah orang yang berani mengambil risiko demi apa yang diyakininya. Dengan tekad yang kuat, Ali mulai merencanakan langkah-langkahnya. Ia mengumpulkan semua uang yang ia miliki dari hasil penjualan anggur, dan dalam sekejap, ia berkeliling desa lagi untuk membeli semua anggur yang tersedia. Beri aku semua anggur yang kau punya, serunya kepada para pedagang, tanpa mempedulikan seberapa busuk atau tidaknya anggur tersebut. Dalam hatinya, ia merasa senang bisa melakukan apa yang telah ia rencanakan. Setelah menghabiskan semua uangnya untuk membeli anggur, Ali merasa puas. Namun, rasa lega itu segera tergantikan oleh rasa takut dan keraguan. Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Apakah aku akan menemukan kebahagiaan yang kucari? Pikirnya sambil memandang tumpukan anggur yang kini berada di depannya. Semangatnya yang semula penuh kini mulai meredup, dan ia meragukan keputusan yang telah diambilnya. Ali merasakan kepanikan ketika ia melihat tumpukan anggur busuk yang sudah dibelinya. Tidak ada seorang pun yang datang untuk membeli anggur-anggur itu, dan ia mulai merasakan beban yang lebih berat daripada sebelumnya. Apa yang telah aku lakukan? Dikeluhnya dalam hati sambil memandangi tumpukan anggur busuk yang kini menjadi pengingat akan keputusan impulsifnya. Beberapa hari berlalu tanpa ada satu pun pembeli yang datang. Ali hanya bisa duduk termenung, merasa terasing dari kehidupan yang pernah ia jalani. Aku merindukan saat-saat ketika hidupku dipenuhi dengan harapan dan impian, ia ucapnya kepada Hasan yang kembali menjenguknya. Sekarang, aku merasa seperti telah mengubur semua itu hanya untuk mencari sesuatu yang mungkin tidak ada. Hasan yang melihat sahabatnya dalam keadaan putus asa berkata, Ali, kau harus ingat bahwa hidup itu penuh dengan liku-liku. Keberhasilanmu dalam membangun kebun anggur bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana kau bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Ali mengangguk, tetapi hatinya tetap merasa kosong. Dia berjuang untuk memahami arti dari semua yang terjadi. Apakah semua ini benar-benar untuk menemukan kebahagiaan? Tanya Ali dengan suara bergetar. Hasan menjawab, happiness is a journey, not a destination. Mungkin kau perlu mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, bukan hanya dari materi atau keadaan hidupmu. Kata-kata itu memberikan sedikit kelegaan, tetapi Ali masih merasa bingung tentang langkahnya ke depan. Setelah beberapa hari merenung, Ali mulai menyadari bahwa keberhasilan yang pernah ia raih bukan hanya tentang kehidupan materi. Dia tidak ingin lagi terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Mungkin aku tidak perlu menjadi miskin untuk menemukan kebahagiaan, ia ucapnya dalam hati. Aku bisa menggunakan apa yang aku miliki untuk membantu orang lain tanpa harus mengorbankan diriku sendiri. Ali memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Ali mulai mencari cara untuk memanfaatkan anggur-anggur busuknya. Ia berpikir, jika ada yang bisa mengubah anggur ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, kenapa aku tidak bisa melakukannya? Dengan semangat baru, ia mulai bereksperimen dengan anggur tersebut, mencoba membuat minuman yang unik dan berbeda. Suatu sore, Ali mengundang teman-teman dan orang-orang di desanya untuk mencicipi hasil eksperimennya. Aku ingin memberitahukan kalian tentang sesuatu yang baru, katanya dengan antusias. Aku telah menciptakan minuman dari anggur busuk ini. Beberapa orang terlihat skeptis, tetapi mereka tetap bersedia mencoba. Setelah mereka mencicipi hasilnya, wajah mereka langsung berubah. Rasanya luar biasa. Tidak kusangka anggur busuk ini bisa menjadi minuman yang enak, ujar salah seorang warga. Ali merasa hatinya bergetar oleh rasa syukur. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di tempat lain. Kebahagiaan itu sudah ada di depannya, hanya perlu cara untuk menemukannya. Dari pengalaman ini, Ali belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari keadaan hidup yang sempurna, tetapi dari sikap dan cara kita menghadapi tantangan. Ia menyadari bahwa keberanian untuk mencoba dan berinovasi adalah kunci untuk menemukan makna dan kepuasan dalam hidup. Dalam perjalanan ini, ia mengajarkan orang-orang di sekelilingnya untuk tidak takut mencoba hal-hal baru, bahkan jika itu berasal dari sesuatu yang dianggap tidak berharga. Sekarang aku mengerti, Hasan.
Aku tidak perlu menjadi miskin untuk merasakan kehidupan yang sederhana. Aku bisa berbagi dengan orang lain tanpa harus mengorbankan diriku sendiri, ungkap Ali dengan penuh keyakinan. Hasan tersenyum, kau telah menemukan kembali dirimu, Ali. Itulah yang terpenting. Ali memutuskan untuk mengembangkan usaha barunya dengan menjual minuman berbahan dasar anggur busuk tersebut. Ia membangun kemitraan dengan para petani anggur lainnya, dan bersama-sama mereka menciptakan produk yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga bernilai tinggi. Dalam waktu singkat, usaha ini berkembang pesat, dan Ali merasa bangga bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Kisah Ali Abidin menjadi bukti bahwa perjalanan hidup penuh dengan pelajaran berharga. Meskipun ia pernah menginginkan kehidupan yang lebih sederhana hingga rela menjadi miskin, ia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dari dalam dirinya sendiri, dari keinginan untuk berbagi dan membantu orang lain. Ali kini yakin bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan materi, tetapi pada hubungan dan dampak yang kita buat dalam hidup orang lain. Setelah semua keberhasilannya, Ali hidup dalam kenyamanan yang diimpikan banyak orang. Kebun anggur yang ia bangun telah berkembang pesat, minuman unik yang ia ciptakan dari anggur busuk menjadi produk terkenal, dan ia bahkan berhasil membantu banyak orang di desanya mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Namun, di balik kesuksesan itu, ada perasaan kosong yang terus menghantui hati Ali. Ia merasa bahwa kemewahan dan kenyamanan yang ia miliki sekarang membawa jarak antara dirinya dan kebahagiaan sejati yang pernah ia rasakan di masa lalu. Ali sering duduk sendirian di malam hari, merenungi kehidupannya. Ia mulai merindukan masa-masa ketika ia tidak memiliki apa-apa, tetapi justru merasa hidupnya lebih sederhana dan tenang. Apakah ini semua yang kuinginkan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh beban. Keberhasilan yang ia capai membuatnya harus mengelola banyak hal, karyawan, pelanggan, kebun, dan bisnis. Semua itu menguras pikiran dan energinya. Ali mulai berpikir, mungkinkah menjadi miskin lagi adalah jalan keluar dari semua tekanan ini? Hasan, kata Ali suatu hari kepada sahabatnya, aku ingin menjadi miskin lagi. Hasan nyaris tersedak mendengar ucapan Ali. Apa maksudmu, Ali? Kau sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini. Apa yang sebenarnya kau cari? Tanyanya dengan nada bingung. Ali menatap Hasan dengan mata serius. Aku rindu saat-saat aku tidak memiliki apa-apa. Ketika hidup lebih sederhana, dan aku tidak perlu memikirkan semua hal ini. Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Hasan menghela napas panjang. Ia tahu Ali adalah orang yang selalu mencari makna lebih dalam dari kehidupan, tetapi keputusan ini terasa terlalu drastis. Ali, kau harus memikirkannya matang-matang. Menjadi miskin bukan berarti kau akan bahagia. Kau sudah membantu banyak orang dengan kesuksesanmu. Bukankah itu juga sesuatu yang bermakna? Namun, Ali tetap bersikeras. Hasan, ini bukan soal uang. Aku ingin menemukan kebebasan. Aku ingin kembali ke keadaan di mana aku bisa merasa bebas untuk bermimpi tanpa beban. Dengan tekad yang kuat, Ali memutuskan untuk mulai melepaskan semua yang ia miliki. Ia menjual kebun anggurnya kepada para petani yang telah bekerja bersamanya selama ini. Kalian yang lebih layak memiliki ini, katanya kepada para pekerja. Aku sudah mendapatkan banyak dari kebun ini, dan sekarang giliran kalian untuk melanjutkannya. Para petani terkejut dan berterima kasih atas kemurahan hati Ali, meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti alasan di balik keputusannya. Ali juga mulai menjual semua barang mewah yang ia miliki. Rumahnya yang besar, perabotan mahal, hingga kendaraan yang ia gunakan sehari-hari, semuanya ia lepaskan dengan mudah. Aku tidak butuh semua ini, ujarnya setiap kali orang bertanya mengapa ia melakukan itu. Dalam beberapa minggu, Ali berhasil mengubah dirinya dari seorang pengusaha sukses menjadi seseorang yang hampir tidak memiliki apa-apa. Namun, meskipun ia telah melepaskan harta bendanya, perasaan kosong itu tetap ada. Ali merasa semakin bingung. Mengapa aku masih merasa hampa? Bukankah dengan melepaskan semua ini aku akan merasa lebih bebas? Pikirnya. Ia mulai meragukan keputusannya, tetapi masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia sedang berada di jalan yang benar.
Hasan kembali mencoba berbicara dengan Ali. Ali, aku tahu kau ingin menemukan kebahagiaan, tetapi apakah kau yakin bahwa menjadi miskin adalah jawabannya? Mungkin yang kau butuhkan bukan melepaskan semuanya, melainkan memahami apa yang benar-benar kau cari. Namun, Ali tampaknya tidak menggubris nasihat Hasan. Aku harus menemukan jawabannya sendiri, Hasan. Aku harus melakukannya dengan caraku, jawabnya tegas. Setelah menjadi miskin, Ali mulai menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, jauh dari kehidupan kota yang pernah ia kenal. Di awal, Ali merasa lega karena tidak ada lagi tanggung jawab besar yang harus ia pikul. Ia tidak lagi perlu memikirkan bisnis, karyawan, atau pelanggan. Namun, kebahagiaan yang ia harapkan tidak datang dengan mudah. Hari-hari Ali terasa panjang dan sunyi. Ia sering merasa bosan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa aku merasa seperti ini? Bukankah ini yang aku inginkan? Gumamnya pada dirinya sendiri. Ali mulai menyadari bahwa kesederhanaan yang ia cari ternyata membawa tantangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa terisolasi dari dunia, dan perasaan hampa itu kembali menghantuinya. Di suatu malam yang sunyi, Ali kembali mengunjungi pohon besar tempat ia biasa merenung. Ia menatap bintang-bintang di langit dan mulai berbicara pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya aku cari? Mengapa aku merasa kehilangan sesuatu yang bahkan aku tidak tahu apa itu? Ali merasa frustrasi karena meskipun ia telah mencoba segala cara, ia masih belum menemukan kebahagiaan yang sejati. Hasan, yang terus mengawasi sahabatnya dari kejauhan, akhirnya memutuskan untuk berbicara lagi dengan Ali. Ali, mungkin masalahnya bukan pada apa yang kau miliki atau tidak miliki. Kebahagiaan tidak datang dari menjadi kaya atau miskin. Kebahagiaan datang dari dalam dirimu sendiri, katanya dengan lembut. Ali terdiam. Kata-kata Hasan mulai masuk ke dalam pikirannya, meskipun ia belum sepenuhnya memahami maksudnya. Setelah berbicara dengan Hasan, Ali mulai memikirkan ulang hidupnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada keadaan eksternal, kekayaan, kemiskinan, dan hal-hal material lainnya, tanpa benar-benar memahami apa yang ia cari dari dalam dirinya. Mungkin Hasan benar, pikirnya. Aku harus mencari kebahagiaan dari dalam, bukan dari luar. Ali memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia mulai berinteraksi lagi dengan orang-orang di desanya, membantu mereka dengan cara-cara kecil. Ia membantu seorang petani memperbaiki alat pertaniannya, mengajarkan anak-anak membaca, dan bahkan membantu seorang janda tua membersihkan rumahnya. Dalam setiap tindakan kecil itu, Ali merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai merasa hidupnya memiliki makna. Hasan, aku merasa lebih baik sekarang, kata Ali suatu hari. Aku tidak lagi terobsesi dengan menjadi kaya atau miskin. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan cara yang sederhana dan membantu orang lain sebisa mungkin. Hasan tersenyum. Akhirnya kau menemukan jawabannya, Ali. Kebahagiaan tidak membutuhkan kekayaan ataupun kemiskinan. Kebahagiaan ada dalam tindakan kecil yang membawa kebaikan untuk dirimu dan orang lain. Ali akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki atau melepaskan sesuatu, melainkan tentang bagaimana ia menjalani hidupnya dengan penuh makna. Ia memutuskan untuk terus membantu orang lain, bukan karena ia ingin menjadi kaya atau miskin, tetapi karena itu membuatnya merasa hidup. Kisah Ali Abidin mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada status atau keadaan material, tetapi pada bagaimana kita menjalani hidup kita. Ali telah mencoba menjadi kaya, miskin, dan kembali ke kesederhanaan, tetapi akhirnya ia menemukan bahwa kebahagiaan ada dalam tindakan yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Ali kini hidup dengan cara yang jauh lebih damai. Ia tidak lagi terobsesi dengan kekayaan atau kesederhanaan yang ekstrim. Ia memilih untuk menjalani hidup dengan seimbang, menyeimbangkan antara apa yang ia miliki dan apa yang ia berikan kepada orang lain. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diriku, kata Ali. Aku telah menemukannya di dalam diriku sendiri.
Kisah Ali Abidin menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki lebih banyak atau memiliki lebih sedikit, tetapi dari cara kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan makna. Semoga kita semua bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup kita masing-masing. Setelah menemukan kebahagiaan dalam tindakan sederhana sehari-hari, Ali merasa hidupnya mulai kembali bermakna. Ia tidak lagi terganggu oleh keinginan menjadi kaya atau miskin, namun lebih fokus pada membantu orang-orang di sekitarnya. Ia menjalani harinya dengan damai, membantu anak-anak belajar, memperbaiki alat-alat petani, dan menjadi sosok yang dihormati di desa. Tapi, seperti hidup yang penuh kejutan, sebuah peristiwa tak terduga datang menghampiri Ali, membawa perubahan besar dalam hidupnya. Suatu sore, ketika Ali sedang berjalan menyusuri jalan desa, ia bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian lusuh yang tengah duduk di pinggir jalan. Lelaki itu tampak lelah dan kelaparan. "Pak, Anda baik-baik saja?" tanya Ali sambil mendekatinya. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit kelelahan," jawabnya dengan suara lemah. Tanpa berpikir panjang, Ali membawanya ke rumah sederhana tempat ia tinggal dan memberinya makanan serta tempat berteduh. Setelah makan, lelaki tua itu mulai bercerita. "Aku dulunya adalah seorang pedagang besar di kota. Aku memiliki segalanya, harta, rumah besar, keluarga, tapi semuanya hilang karena keserakahanku sendiri. Kini aku hanya seorang pengembara yang mencari ketenangan," katanya dengan nada penuh penyesalan. Ali mendengar dengan penuh perhatian. Ia merasa kisah lelaki itu memiliki kemiripan dengan perjalanan hidupnya, meski dalam konteks yang berbeda. "Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya," kata Ali perlahan. "Tapi aku juga belajar bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dalam harta atau kemiskinan, melainkan dalam cara kita menjalani hidup." Lelaki tua itu menatap Ali dengan penuh rasa ingin tahu. "Kau bijaksana, Nak. Tapi aku penasaran, apa yang membuatmu bisa menemukan kedamaian itu?" Ali tersenyum kecil. "Aku pernah memiliki semuanya, lalu kehilangannya. Aku pernah mencari kebahagiaan dengan menjadi miskin. Tapi pada akhirnya, aku sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan soal memiliki atau tidak memiliki, melainkan soal bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki untuk kebaikan." Setelah berbincang panjang lebar, lelaki tua itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ali. "Nak, kau telah memberiku pelajaran berharga hari ini. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu," katanya. Ali tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu membalas apapun. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar." Namun, sebelum pergi, lelaki tua itu memberikan sesuatu yang mengejutkan. Ia merogoh kantong lusuhnya dan mengeluarkan sebuah kantung kecil. "Ini adalah biji anggur langka yang diwariskan secara turun-temurun di keluargaku. Biji ini berasal dari jenis anggur yang hanya tumbuh di tanah tertentu dan menghasilkan buah dengan kualitas yang luar biasa. Aku ingin kau memilikinya." Ali terkejut. "Mengapa kau memberikannya kepadaku?" tanyanya. Lelaki tua itu tersenyum penuh arti. "Aku percaya bahwa kau adalah orang yang tepat untuk menjaga ini. Kau tahu bagaimana menghargai hidup dan berbagi dengan orang lain. Biji ini mungkin tampak kecil dan tidak berarti, tetapi jika ditanam dengan hati yang tulus, ia bisa membawa perubahan besar." Ali menerima biji itu dengan rasa bingung sekaligus takjub. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan biji tersebut, tetapi ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Setelah lelaki tua itu pergi, Ali merenungkan apa yang baru saja terjadi. "Mungkin ini adalah jalan baru yang harus aku tempuh," pikirnya. Ali memutuskan untuk menanam biji anggur itu di tanah kosong di belakang rumahnya. Ia merawatnya dengan penuh perhatian, meskipun para tetangga menganggap tindakannya aneh. "Ali, kau menanam hanya satu biji? Apa gunanya itu?" tanya seseorang dengan nada heran. Ali hanya tersenyum. "Kadang-kadang, sesuatu yang kecil bisa membawa perubahan besar," jawabnya singkat. Hari-hari berlalu, dan biji itu mulai tumbuh menjadi tanaman anggur yang berbeda dari anggur biasa. Tanaman itu tumbuh lebih cepat, lebih hijau,
dan tampak lebih kuat dibandingkan tanaman anggur lain yang pernah Ali lihat. Dalam beberapa bulan, tanaman itu mulai berbuah, dan buahnya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dengan warna ungu keemasan yang memikat. Ketika buah itu matang, Ali memetik beberapa dan mencicipinya. Rasanya luar biasa, lebih manis, lebih segar, dan lebih unik daripada anggur manapun yang pernah ia coba sebelumnya. Ini bukan anggur biasa, pikir Ali. Ia merasa bahwa buah ini memiliki potensi besar, tetapi ia tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Suatu hari, seorang pedagang dari kota kebetulan melewati desa dan mencium aroma khas dari kebun kecil Ali. Pedagang itu langsung tertarik dan mendekati Ali. "Apa ini?" "Aku belum pernah mencium aroma anggur seperti ini sebelumnya," kata pedagang itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ali menunjukkan buah anggur itu kepadanya, dan pedagang tersebut langsung tercengang setelah mencobanya. "Anggur ini istimewa. Aku yakin ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga di pasar," kata pedagang itu. Ia menawarkan Ali harga yang sangat tinggi untuk membeli seluruh hasil panen anggur tersebut. Namun, Ali tidak langsung setuju. "Aku ingin memastikan bahwa anggur ini tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga membawa manfaat bagi banyak orang," jawabnya. Ali akhirnya memutuskan untuk tidak hanya menjual anggur itu, tetapi juga membagikan bibitnya kepada petani lain di desanya. "Kita bisa menanam lebih banyak anggur ini dan menjualnya bersama-sama. Keuntungan yang kita dapatkan bisa digunakan untuk membangun desa ini, memperbaiki sekolah, dan membantu mereka yang membutuhkan," kata Ali kepada para petani. Dengan semangat gotong royong, Ali dan warga desa mulai menanam anggur langka itu dalam jumlah besar. Dalam waktu singkat, anggur tersebut menjadi terkenal di seluruh negeri, dan banyak pedagang dari kota besar datang untuk membelinya. Desa yang dulunya sederhana kini berubah menjadi pusat produksi anggur berkualitas tinggi, membawa kesejahteraan bagi semua warganya. Namun, di balik semua kesuksesan ini, Ali tetap hidup dengan sederhana. Ia menolak untuk kembali ke kemewahan dan memilih untuk tetap tinggal di rumah kecilnya. "Aku tidak ingin kehilangan diriku lagi," katanya kepada Hasan. "Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk kebaikan." Beberapa tahun kemudian, saat desa Ali telah berubah menjadi tempat yang makmur, lelaki tua yang pernah memberikan biji anggur itu kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak lagi berpakaian lusuh. Ia mengenakan pakaian sederhana tetapi rapi, dan wajahnya tampak berseri-seri. "Ali, kau telah membuktikan bahwa aku tidak salah menaruh kepercayaan padamu," katanya. Ali terkejut melihat lelaki itu kembali. "Pak, apa yang Anda maksud? Mengapa Anda memberikan biji itu kepada saya?" tanyanya. Lelaki tua itu tersenyum penuh arti. "Aku sebenarnya adalah pengusaha besar yang telah mengelilingi dunia untuk menemukan orang-orang yang layak menerima sesuatu yang berharga. Biji itu adalah warisan keluargaku, dan aku ingin memberikannya kepada seseorang yang tidak hanya memanfaatkannya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan kau, Ali, adalah orang yang tepat." Ali tertegun mendengar pengakuan itu. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang ia ambil, bahkan keputusan untuk menjadi miskin, telah membawanya ke titik ini. Lelaki tua itu menepuk pundaknya dan berkata, "Teruslah seperti ini, Ali. Kau telah menginspirasi banyak orang, termasuk aku." Dan sejak saat itu, Ali semakin yakin bahwa hidupnya tidak hanya tentang mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga tentang membawa kebaikan dan perubahan bagi banyak orang. Kisah Ali Abidin pun menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang untuk percaya bahwa bahkan dari hal yang kecil seperti sebuah biji, perubahan besar bisa terjadi.